Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer sana air terkait dengan pengangkatan honorer menjelang akhir tahun 2023 tahun ini. Nah, jadi di sini ada satu informasi yang tercatat bahwa sah jadi aparatur sipil negara. Dalam arti, honorer ini sah menjadi ASN dengan melakukan hal ini menjelang pengangkatan honorer jadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Sah menjadi ASN. Berikut ini persiapan yang harus dilakukan menjelang pengangkatan tenaga honorer 2023. Diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Ini merupakan impian semua tenaga honorer di Indonesia. Kenapa tidak? Tentunya karena sudah lama mengabdi sebagai honorer, maka tentunya tidak cukup hanya sampai di situ saja. Tentu Bapak Ibu honorer juga berpikir tentang perubahan status dari honorer menjadi ASN dengan status pegawai negeri sipil maupun P3K. Selain memiliki jenjang karir yang menjanjikan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, juga merupakan suatu langkah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan. Tentunya, ini yang dimaksud adalah para tenaga honorer yang selama ini mendapatkan gaji jauh dari kata layak. Artinya, selama ini memang Bapak Ibu honorer dari sisi kesejahteraan yang didapatkan benar-benar di bawah standar, artinya tidak sesuai dengan atau tidak setara dengan para pegawai lain seperti ASN, PNS maupun P3K. Namun seperti diketahui bersama, untuk menjadi pegawai negeri sipil bukanlah hal yang mudah. Tenaga honorer tentunya wajib melewati beberapa tahapan yang sangatlah panjang prosesnya, sehingga nantinya hasilnya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Tetapi para Bapak Ibu honorer, hal yang dikehendaki atau yang diimpikan adalah pengangkatan tentunya tanpa tes. Apakah hal ini bisa tercapai? Tentunya itu adalah satu pertanyaan yang mestinya harus kita ketahui apa kira-kira solusinya. Salah satu hal yang sangat dinantikan oleh tenaga honorer adalah dibukanya seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tahapan tes. Tes tertulis yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Kenapa? Suatu hal yang wajar karena memang Bapak Ibu honorer yang bekerja di instansi pemerintah selama ini tentunya tidak fokus lagi untuk belajar, untuk mempelajari kisi-kisi soal atau bahkan bank soal terkait dengan seleksi CPNS. Semua tenaga honorer yang telah masuk dalam database BKN wajib melakukan persiapan agar bisa langsung lulus seleksi dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang telah lama diimpikan. Berikut ini ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan oleh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Yang pertama, wajib memahami persyaratan yang dibutuhkan. Nah, kira-kira apa saja persyaratan yang dibutuhkan? Tentunya ini harus Bapak Ibu ketahui. Masing-masing instansi pemerintah akan memberlakukan persiapan yang sifatnya berbeda-beda. Tentunya persiapan dimaksud sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, ini ditentukan oleh instansi masing-masing. Sehingga tenaga honorer wajib harus memahami persyaratan apa kira-kira yang dibutuhkan dan mempersiapkan semuanya agar bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Poin yang kedua yaitu wajib mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.
Hal berikutnya yang wajib dilakukan oleh tenaga honorer yang ikut dalam seleksi pengangkatan honorer adalah mempersiapkan berkas yang dibutuhkan. Tentunya tanpa berkas juga ini tidak bakal tercapai impian menjadi aparatur sipil negara, baik dengan status P3K maupun PNS. Sebagaimana kita ketahui, dalam hal pendaftaran saja sangat banyak dokumen atau kebutuhan yang dipersiapkan untuk itu. Sehingga nantinya di tahap awal adalah seleksi administrasi. Apabila dokumennya semuanya lolos dan sesuai dengan persyaratan, maka lulus tahapan administrasi. Barulah tes berikutnya. Walaupun yang dikehendaki oleh para honorer di sini adalah pengangkatan menjadi ASN tanpa seleksi tes. Walaupun tanpa seleksi tes sebagaimana seleksi pada umumnya, setidaknya ada seleksi sebagaimana yang sudah banyak beredar informasinya, yaitu seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data para honorer. Yang ketiga, pelamar harus memperbanyak pengetahuan dan pengalaman. Ingat bahwa pengetahuan juga perlu dan pengalaman yang sifatnya maha guru. Maka pengetahuan dan pengalaman adalah suatu hal yang wajar kalau dipersiapkan. Ini adalah untuk menunjang tercapainya impian Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara. Ada baiknya tenaga honorer yang mengikuti seleksi pengangkatan tenaga honorer mulai mempelajari materi terkait administrasi negara, manajemen pemerintahan, hingga kalau sempat turut menghadiri beberapa seminar yang berkaitan dengan pemerintahan. Maka dengan hal ini juga pengalaman dan pengetahuan Bapak Ibu akan bertambah tentang pemerintahan. Jika ada waktu luang, pelamar juga bisa memperbanyak bekerja dalam instansi pemerintah atau organisasi masyarakat yang memiliki hubungan dengan pemerintahan. Sehingga pada saat mungkin ada seleksi tes tentang hal ini, maka Bapak Ibu tidak kucar-kacir lagi dalam hal memikirkan kira-kira apa jawabannya. Kenapa? Karena itu adalah sudah pengalaman Bapak Ibu. Keempat, pelamar wajib mempersiapkan diri untuk mengikuti tes dan wawancara. Persiapan yang sangatlah penting untuk dipersiapkan oleh tenaga honorer yang mengikuti seleksi pengangkatan honorer wajib mempersiapkan diri untuk melaksanakan ujian tulis dan wawancara. Karena dalam hal seleksi CPNS pun demikian juga ya P3K, hal ini ujian tertulis dan wawancara tidak pernah terlupakan. Hal ini selalu muncul dalam seleksi CPNS. Karena ujian tersebut merupakan tahapan yang banyak menggugurkan peserta karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Nah, dengan banyak pengetahuan dan pengalaman, maka tidak khawatir Bapak Ibu pasti bisa lolos. Demikianlah ulasan terkait dengan persiapan yang perlu dilakukan oleh tenaga honorer yang mengikuti seleksi pengangkatan honorer agar bisa lulus dan resmi menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Maupun di tahun berikutnya bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi ASN harus melalui kesemuanya ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.